Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Paksir Lambang dari Prodi Pendidikan Seni Musik, nomor induk mahasiswa 212-082-41035. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah wisata budaya dalam kajian sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi tempat wisata Keraton Ratu Boko. Ini adalah perjalanan saya menuju ke Keraton Ratu Boko. Saya berangkat dari kampus UNY. Jaraknya adalah sekitar 14,5 km dari kampus. Saya tempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit. Meskipun tujuan akhir saya adalah ke Keraton Ratu Boko, perjalanan ini sendiri juga memiliki pesona yang luar biasa. Saya melaju melalui jalan-jalan yang berliku, melintasi desa-desa tradisional yang indah dengan bangunan-bangunan yang dipenuhi dengan nuansa budaya lokal. Suasana pagi ini memberi saya kesempatan untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dari petani yang sedang bekerja di sawah, hingga pedagang kaki lima yang menjajakan makanan tradisional lezat di pinggir jalan. Pemandangan di sepanjang perjalanan juga tidak kalah menakjubkan. Saya melewati persawahan hijau yang terhampar luas di kanan dan kiri jalan, dengan gunung-gunung menjulang gagah di kejauhan. Udara segar dan sejuk dari pegunungan memberi saya semangat untuk menjelajahi lebih jauh. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang menikmati setiap momen di sepanjang perjalanan. Saya merasa begitu bersyukur bisa berada di sini, mengalami keindahan alam dan budaya yang luar biasa dari Yogyakarta. Dengan hati yang penuh semangat, saya melanjutkan perjalanan saya menuju Keraton Ratu Boko. Saya siap untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam keajaiban sejarah dan alam yang menunggu di sana. Singkat cerita, kami telah sampai di Keraton Ratu Boko.
Pemandangan yang memukau dari situs sejarah ini langsung memikat hati saya. Dari reruntuhan megah hingga pemandangan yang menakjubkan dari atas bukit, semuanya begitu mempesona. Sebelum saya memasuki Keraton Ratu Boko, saya membeli tiket terlebih dahulu di loket. Harga tiket masuknya adalah Rp40.000 per satu orang dewasa. Nah, sekarang saatnya untuk mulai menjelajahi Keraton Ratu Boko lebih dalam. Teman-teman, kita sudah sampai di Keraton Ratu Boko. Saya akan menelusuri setiap sudut situs ini, belajar tentang sejarahnya yang kaya dan mengagumi arsitektur yang menakjubkan. Jangan lupa untuk tetap bersama saya dalam perjalanan ini. Ini adalah peta dari Keraton Ratu Boko. Setelah memasuki pintu masuk utama dari Keraton Ratu Boko, saya disambut oleh permainan musik dari bapak-bapak yang bermain musik gejok lesung. Gejok lesung adalah kesenian tradisional berupa permainan instrumen musik perkusi menggunakan alat penumbuk padi tradisional atau lesung dan alu yang berkembang dalam masyarakat agraris di berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Saya pun penasaran dan ingin mencoba memainkan musik gejok lesung tersebut. Keraton Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 dengan ketinggian 197 meter di atas permukaan laut, memiliki luas 16 hektar. Situs Ratu Boko merupakan situs arkeologi yang dikenal sebagai Keraton Ratu Boko atau Istana Ratu Boko. Candi Ratu Boko terletak di sebuah bukit yang berjarak 3 km di selatan kompleks Candi Prambanan. Berdasarkan patung Rakai Panangkaran yang berasal dari abad ke-7, nama asli Candi Ratu Boko adalah Abhyagiri Wihara. Nama Candi Ratu Boko sendiri berasal dari penduduk sekitar setelah kedatangan Raja Boko, sang raja legendaris yang disebut dalam mitos Roro Jonggrang. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan lengkap dengan gerbang masuk pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini. Sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksi kembali. Saat ini saya sedang berada di Gapura Utama. Gapura Utama terdiri dari 3 buah gapura, yaitu Gapura Tengah dan 2 Gapura Apit yang disusun berimpit berjajar ke arah utara selatan, menghadap ke arah barat. Gapura Tengah dan Gapura Apit berbentuk paduraksa. Gapura Tengah memiliki ukuran lebih besar dibanding kedua gapura pengapitnya. Gapura Utama berfungsi sebagai pintu masuk situs Ratu Boko sekaligus sebagai penghubung halaman teras pertama dan kedua.
Saat ini saya sedang berada di Candi Pembakaran. Candi Pembakaran berbentuk bujur sangkar dan berteras dua. Dinding candi diperkuat dengan selapis batu andesit, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari batu putih. Pada bagian tengahnya terdapat perigi atau sumuran berbentuk segi empat. Candi Pembakaran diduga merupakan bangunan suci yang berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara keagamaan umat Hindu karena mempunyai ciri-ciri sebagai candi Hindu. Saat ini saya sedang berada di Paseban. Paseban berarti tempat untuk menghadap raja. Di sebelah tenggara pintu gerbang terhadap dua buah batur yang terletak berdampingan, yaitu batur B1 dan batur B2. Kedua batur itu biasa disebut Paseban. Batur B1 terletak di sebelah timur dan batur B2 berada di sebelah baratnya. Batur B1 berukuran lebih besar dari batur B2. Paseban diperkirakan merupakan suatu bangunan dengan konstruksi kayu. Hal tersebut didukung dengan adanya temuan umpak-umpak batu yang berfungsi sebagai penyangga tiang yang terbuat dari kayu. Ini adalah pendopo. Bangunan pendopo berada di teras keempat dan mempunyai luas 14.000 meter persegi. Bangunan pendopo terdiri dari pagar pendopo dan dua buah batur, satu di utara dan satu di selatan. Kaki dan atap pagar keliling terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terbuat dari batu putih. Di bagian atas pagar diberi hiasan utpala. Pada kaki pagar terdapat jaladwara yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam pagar keluar yang kemudian ditampung dalam wadah yang berbentuk melengkung. Kedua batur terbuat dari batu andesit. Keduanya dihubungkan dengan selasar. Batur bangunan ini merupakan bangunan yang sentral, yang dahulu di atasnya berdiri tiang-tiang penyangga bangunan dan diperkirakan mempunyai dinding. Bangunan ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat tinggal. Di sebelah sana ada Gua Lanang dan Gua Wadon. Di sebelah timur situs Ratu Boko terdapat dua buah gua, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadon. Pada Gua Lanang terdapat ambang atas, lubang masuknya terdapat pahatan palus. Sedangkan pada Gua Wadon terdapat ambang atas, lubang masuknya terdapat pahatan vagina. Ruangan Gua Lanang lebih besar dari Gua Wadon. Gua-gua tersebut berfungsi sebagai semacam gardu jaga karena dari lingkungan sekitar gua tersebut orang bisa memandang wilayah di sebelah selatan dan timur dengan leluasa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya di Keraton Ratu Boko. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.